Bintang Kawakan dan Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi Senin 4 Agustus kemarin datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar guna mengembalikan formulir pendaftaran calon Presiden Republik Indonesia periode 2004-2008. Dengan didampingi sejumlah artis Parsi, Anwar yang sebelumnya telah mengisi formulir pendaftaran calon Presiden RI untuk bursa pemilihan calon Presiden mendatang untuk Partai Golkar itu terlihat tampak. Fajar. Saya Indi. Makasih Mas Fajar, bisa ke depan. Masnya yang pakai baju abu-abu. Sini dong. Jauh sekali nih. Berani menerima tantangan gak dari kita? Boleh. Oke deh, dapat 3 orang. Oke Mas, silakan ke depan ya. Jadi begini. Di antara kalian bertiga semua ini akan kita pilih satu orang yang harus mendapatkan aksi nekat yang sebenarnya. Caranya kalian bertiga akan kita adu minum Coca-Cola yang paling cepat, itu yang paling menang, itu yang akan dapat aksi nekat dari kita. Oke? Oke, udah pada siap? Saya hitung ya, dari 1, 2, 3. Tuh, kayak kita udah dapat pemenangnya. Pemenangnya. Nggak apa-apa ya. Tapi makasih udah ikut. Makasih. Oke. Kita dapat souvenir dari Cek dan Cek. Oke, jadi gini Dino. Di sini kan ada sungai atau barangkali kali ya. Kamu anggap ini di antara dua pihak ini itu sama-sama lautan. Nanti kamu akan kita kasih satu celana berenang, satu body lotion, yang kamu anggap itu sunblock ya. Terus udah gitu dan satu handuk. Caranya, kamu harus berjemur di antara daerah-daerah dekat sini, mau di dalam, mau masukin kaki kayak mau gimana, pokoknya ditonton sama segitu banyaknya orang. Berani? Ya udah. Berani dong. Oke deh. Anu kita dibuka ya. Topinya dilepas bang. Tuh nggak disitu. Dan jadi di Taman Awang nih dia. Wih. Pakai joget boleh. Lihat dong, nggak di sendolannya kan? Ini sendu lihat. Yoi, ternyata dia berbakat jadi aktor. Yoi, kali aja ada produser di sini, Yon. Coba kasih lihat kepeknya. Tadi berbakat jadi aktor. Yoi, kali aja ada produser di sini, Yon. Coba kasih lihat kepeknya. Anukan. Aduh itu sampai merinding ya badannya. Oke deh. Selamat ya. Oh, kalau ditunjukin ini. Oke. Selamat. Bilang terima kasih dan selamat ulang tahun buat Cek dan Dicek dan RCTI Oke. Terima kasih buat Cek and Dicek dan selamat ulang tahun RCTI Oke. Pemirsa, dunia selebritis memang syarat dengan berita.
Dan untuk memenuhi kehausan Anda mengetahui dunia selebritis, tim Cek dan Recheck telah menyunting berbagai berita singkat yang sayang untuk dilewatkan. Nah, inilah beritanya. Aktor di belakang layar kasus visi di kamar mandi, Budihan yang juga sebagai pemilik studio, menjalani sidang lanjutan kasus visi di kamar mandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tertutup yang dipimpin oleh Hakim Ketua Abdul Qadir SH, Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Agnes Triana SH, Suparno SH, dan Rocky Panjaitan SH, materi sidang berkisar penyampaian eksepsi atau keberatan Budihan terhadap tuduhan ketiga artis yang terlibat film visi di kamar mandi, yaitu Rachel Maryam, Femi Permatasari, dan Sarah Azhari. Kami meminta kepada majelis itu untuk memutus, pertama Budihan harus dinyatakan bahwa dakwaannya itulah kabur, gitu ya. Kemudian melepaskan Budihan dari segala tuntutan hukum, itu yang kita minta. Kita membayangkan bahwa kalau nota keberatan diterima, maka Budihan itu seharusnya ya hanya kena 282 itu. Tentu prediksi saya ya tidak jauh dari pasal itu, karena hakim kan tidak boleh menuntut lebih besar dari apa yang diatur oleh pasal 282 kan, pornografi. Sementara itu, setelah Budihan menjalankan sidangnya, giliran artis Femi Permatasari dan Rachel Maryam yang harus menjalankan persidangan. Sayangnya saat sidang itu yang hadir hanya Femi Permatasari. Rachel tidak diketahui alasan ketidakhadirannya. Saya hadir di pengadilan hari ini itu sebagai saksi untuk saya korban tapi juga saksi untuk terdakwa Beni ya. Namanya Beni siapa sih? Beni Ginting ya, Beni Ginting. Jadi saya di dalam diminta oleh pihak Pak Hakim dan semua penasihat hukum minta jelaskan duduk permasalahan dari awal terjadinya pemotretan di Budihan sampai tereksposnya masalah ini gitu loh. Ya sebenarnya saya mau lari dari masalah ini karena saya udah capek kan Mas gitu. Saya pengen pisah banget, saya pengen pisah dari kasus ini dengan kehidupan saya gitu loh. Tapi memang nggak mungkin kan. Saya sudah dengan berbesar hati, dengan tekad yang amat sangat melapor ke polisi untuk melaporkan kasus ini. Tandanya saya harus siap juga untuk hadir di pengadilan gitu. Itu udah konsekuensinya diri saya terhadap apa yang saya lakukan kan gitu loh. Ya mau nggak mau saya siap hadir, dan kebetulan juga saya terima kasih banyak dengan kehadiran teman-teman wartawan di sini yang mungkin pasti juga mendukung saya gitu loh. Jadi ya dengan dukungan yang ada sehingga saya bisa duduk di kursi saksi hari ini. Bintang Kawakan dan Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi Senin 4 Agustus kemarin datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar guna mengembalikan formulir pendaftaran calon Presiden Republik Indonesia periode 2004-2008. Dengan didampingi sejumlah artis Parsi, Anwar yang sebelumnya telah mengisi formulir pendaftaran calon Presiden RI untuk bursa pemilihan calon Presiden mendatang untuk Partai Golkar itu terlihat tampak tenang dan tetap bersemangat untuk tetap mencalonkan diri sebagai Presiden. Setelah Anwar mengembalikan isian formulir calon Presiden ke Partai Golkar, bagaimana langkah selanjutnya yang akan Anwar lakukan? Tahapnya akan disaring nanti kan, akan disaring kira-kira siapa yang memenuhi persyaratan itu akan masuk ke beberapa besar nanti. Dibandingkan bursa calon presiden lain, sepertinya nama Anwar lah yang lebih populer dan lebih dikenal masyarakat ketimbang nama-nama lain yang meramaikan bursa calon presiden RI mendatang. Hal ini lantaran sosok Anwar selalu diberitakan oleh infotainment, baik dalam kegiatannya sebagai artis maupun kapasitasnya sebagai Ketua Umum Parsi. Jelas, dibanding dengan semua calon-calon yang lain, saya lebih populer. Kalau tidak percaya, sama-sama kita ke daerah. Siapa yang dielu-elukan rakyat? Siapa yang akan dicubit-cubit rakyat? Siapa dimintain tanda tangan sama rakyat? Semua calon yang ada ini boleh bareng sama saya ke daerah. Siapa yang lebih populer? Itulah fakta. Pers ini kan menulis apa yang difaktakan. Iya, infotainment pers itu semuanya memberitakan apa yang fakta. Ya nggak? Kalau nggak fakta, ini akan beritakan. Jika dalam pemilihan nanti Anwar terpilih sebagai Presiden RI, apakah Anwar sudah siap menghadapi resiko yang paling berat? Sebut salah satunya jika masyarakat melakukan demo menggugat posisi Anwar yang tidak kurang berkecimpung dalam kancah politik tanah air. Kalau saya tidak salah, kenapa saya demo? Kalau saya salah, saya membiarkan koruptor tidak diapa-apain. Saya membiarkan apa merajalela, saya akan didemo. Tapi kalau saya baik nggak akan demo, rakyat akan sayang kepada saya.
Dan jika Anwar terpilih sebagai presiden, lantas apakah Anwar dapat memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat kita yang tengah tidak menentu ini? Ini andai kata, ini Tuhan menghendaki saya jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Yang saya lakukan bukan merayakan kemenangan.